diskusi kita, yang kita pelajari beberapa ini mungkin pertemuan ketiga ya. Saya ingat pertemuan pertama kita mempelajari hari-hari raya yang adalah upacara yang sebenarnya sudah dipalangkan di kayu salib. Hari-hari Sabat yang mana yang dipalangkan di kayu salib adalah hari-hari Sabat yang berkenaan dengan upacara-upacara. Yang katanya Rasul Paulus sendiri mengatakan Kolose 2:16 itu adalah bayangan-bayangan dari apa yang akan datang. Karena wujudnya adalah Kristus. Ya. Jadi kalau sudah datang wujudnya, sudah kelihatan wujudnya, ya nggak perlu bayang-bayang lagi ya. Kenapa wujudnya mulai berfungsi, sudah kelihatan, adalah di saat Yesus dibilang memanifestasikan, termanifestasi melalui kematian Kristus, upacara-upacara yang dari dulu sudah dirayakan, ya dari sejak zaman Israel keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah pertama kalinya. Ya. Setiap tanggal 14 bulan pertama mereka merayakan Paskah. Tahun depan Paskah lagi, tahun depan Paskah lagi. Keluar dari Mesir Paskah. Kalau saudara perhatikan masuk ke tanah perjanjian, itu juga hari Paskah juga. Ya, jadi ini hari-hari tersebut mempunyai makna. Tetapi maknanya ini sebenarnya adalah kepada penggenapan dari hari tersebut. Jadi di saat Yesus mati di kayu salib, harinya juga hari Paskah sama. Jamnya dia menyerahkan nyawanya juga adalah jam ke-9, yaitu jam 3 sore. Jam di mana mereka biasanya menyembelih domba Paskah. Di saat Yesus mati di kayu salib, domba Paskah itu ya kalau kita lihat beberapa tulisan lari domba Paskahnya menandakan bahwa sejak Yesus mati di kayu salib sudah tidak ada lagi artinya Paskah yang dirayakan. Mau dirayakan ya boleh-boleh aja ngumpul dan sembahyang berdoa boleh saja, tapi tidak mempunyai makna apa-apa lagi hari raya Paskah yang dirayakan oleh bangsa Yahudi, karena sudah ada Kristus menjadi domba Paskah sejati. Nah, urutan hari raya selanjutnya ya cuma mengikuti aja urutannya apa yang harus terjadi. Oleh karena itu, setelah Yesus mati di kayu salib, menggenapi hari Paskah, hari-hari raya berikutnya dia genapi satu persatu, dan 2 pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana kita sedang menggenapi hari raya yang ke-6, yaitu hari raya pendamaian, alias hari raya penghakiman. Karena Kristus sudah selesai menjadi pengantin laki-laki, memberikan undangan rahmat keselamatan kepada seluruh umat manusia. Nah, siapa yang menyambut Kristus sebagai juru selamat? Ya, tentunya dia akan beriman kepada Kristus dan akan menghasilkan apa, saudara-saudara? Perbuatan-perbuatan dan pilihan-pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi keselamatan ini 2 tahap. Pertama, menerima Kristus sebagai juru selamat, dibaptis oleh air, masuklah dalam gereja, lalu ada pertumbuhan. Kenapa pertumbuhan? Karena di saat seorang tidak lagi percaya pada dirinya, tidak lagi percaya pada hikmat manusia, dia akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan akan mulai menghasilkan pilihan-pilihan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Gitu? Kristus masuk ke dalam hatinya, pilihan-pilihannya akan memunculkan pilihan-pilihan yang bukan datang dari daging. Karena apa yang lahir dari daging ya daging. Yang lahir dari roh ya roh. Ya, inilah Yohanes 3:6. Nah, seumur hidup ini proses berjalan. Nah, tetapi sejak Kristus mati di kayu salib, lalu dia bangkit, dia bersama umat-umat 40 hari lamanya. Kenapa bersama dengan murid-murid lagi 40 hari, saudara-saudara? Karena murid-murid ini mungkin pintar secara teori, saudara. Mungkin sudah dibaptis oleh air.
tetapi perlu diberikan Roh Kudus supaya pikiran mereka terbuka. Kalau nggak pikiran terbuka, ya berarti tertutup. Mau baca firman Tuhan, dari tulisan Musa sampai kitab-kitab, tetap akan ada selaput yang menutupi. Inilah Rasul Paulus katakan ini 2 Korintus 3:14. Mau baca, mau pintar secara teori, mau mengajar sekalipun, mau jadi pemimpin gereja, mau jadi ketua majelis, mau jadi pendeta, baca, ahli, mau gelarnya mau ada 20 biji, gelar dalam ilmu manusia, tetapi tetap masih ada selaput. Kenapa, saudara? Karena belum diberikan Roh Kudus. Makanya di saat Kristus mati dia bangkit, pertama kali dia katakan kepada murid-murid. Ya toh, kita baca di Kisah Para Rasul 1 dan 2, dia perlu hembuskan nafasnya. Dia kasih dulu nafasnya. Sebagaimana Adam dikasih nafas, bukan lagi menjadi seonggok daging, tetapi menjadi manusia yang hidup. Murid-murid sudah ada tubuh Kristus, tetapi belum hidup. Dikasih nafas dulu, roh. Damai sejahtera bagimu. Ya. Lalu Yesus berikan nafasnya itu, nafas Roh Kudus. Baru mereka terbuka. Kalau kita baca Lukas 24, 36 sampai 45, terbuka pikiran mereka. Kenapa terbuka, saudara-saudara, kalau begitu? Coba kita pakai logika ya, saya bukan ahli Alkitab, tapi kalau sesuatu yang terbuka, berarti selama ini apa, saudara-saudara? Murid Yesus sudah jalan sama Yesus 3,5 tahun, ya. Apalagi kita, lihat Yesus saja secara langsung belum. Murid-murid lihat Yesus bangkitkan orang mati, saudara-saudara. Lihat dia memberi makan 5.000 orang. Lihat dia berjalan di atas air. Petrus jalan di atas air. Tetap perlu dibuka pikirannya. Karena apa? Karena tertutup. Nah, gimana dengan saudara dan saya? Kira-kira. Kita butuh nggak klaim ini janji? The promise of the Holy Spirit, janji Roh Kudus. Yang ngomong-ngomong sedang diturunkan sekarang ini. Kalau nggak pakai Roh Kudus ini, saudara-saudara, kita ini yang sudah jadi anggota gereja sudah lama, tidak akan terbuka pikirannya. Mau dalih apapun, saudara-saudara, kita mau secara naif katakan, oh, pikiran saya terbuka kok. Saya ngerti kok. Apa? Enggak. Ada kemungkinan pikiran saudara dan saya tertutup sekarang ini, makanya perlu pekerjaan Roh Kudus. Kristus hembuskan dulu. Ya, sekali lagi, sebagaimana kepada murid-murid, kepada gerejanya yang terakhir di dunia ini, dia hembuskan sekali lagi supaya apa, saudara? Supaya terbuka. Nah, kalau terbuka, baru apa? Kita punya The Great Commission, amanat agung, saudara-saudara, Matius 28:19, ya. Aduh, semua orang Kristen sudah tahu ini. Coba kita baca sama-sama. Matius 28, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, semua giat, saudara-saudara. Semua orang Kristen giat. Mau dari gereja manapun, giat ya. Kita lihat banyak orang-orang Kristen bahkan memaksakan. Ayo, terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Supaya selamat. Keselamatan hanya melalui Yesus. Oke. Teorinya sudah ngerti kita. Tapi kita lupa di saat Yesus bicara ini, jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kapan Yesus bicara ini, saudara-saudara? Bukan sebelum murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus katakan ini kepada murid-murid setelah dia bangkit, setelah dia hembuskan nafas. Damai sejahtera bagimu, murid-murid. Ya, dia hembuskan, terimalah Roh Kudus. Buka pikiran mereka. Ya, Lukas 24 ayat 45. Akhirnya mereka mengerti apa tulisan firman Tuhan. Dibuka, baru Yesus ngomong hal ini. Sekarang pergi. Ajarkan, jadikan bangsa muridku, ajarkan dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, bisa nggak kita melakukan pekerjaan
menjadikan semua bangsa muridku, membaptis mereka dan mengajarkan. Tanpa kita sendiri, pikiran kita terbuka, tanpa ada pekerjaan Roh Kudus, tanpa dipenuhi dengan nafas Kristus, bisa atau enggak? Ya, ini pertanyaan retorikal, saudara, ya. Bisa dijawab, bisa enggak lah. Tapi saya mau yakinkan kita semua, kita bisa ngajar teorinya, tetapi tidak ada kuasa. Karena penyelesaian pekerjaan Injil, ya. Kalau pekerjaan Injil kita tahu, Yesus sendiri bilang beberapa pasal sebelumnya di dalam Matius, Injil akan sampai ke ujung bumi. Barulah tiba kesudahannya. Kita tahu ini, saudara. Tapi betapa rindu kita cuma nambah anggota jemaat. Nambahin membership gereja. Hanya karena kita merasa kita perlu bintang di mahkota. Saudara, kita nggak perlu ngejar bintang di mahkota, saudara. Hidup saja sesuai dengan firman Tuhan, menarik pekerjaan Roh Kudus, otomatis kita akan digerakkan. Tidak mungkin tidak, saudara-saudara, kita menjadi terang. Tidak mungkin seorang yang masuk ke dalam kerajaan surga, toh juga tidak ada bintang. Kita nggak nyari bintang, saudara-saudara. Bukan itu tujuan kita. Kita cuma menarik kekuasaan dari Roh Kudus, supaya apa? Pekerjaan saudara dan saya, cuma apa? Jadi hidupkan semua pilihan-pilihan Kristus, akhirnya kita akan jadi terang. Bagaimana penyelesaian pemberitaan Injil kalau gitu? Ya, coba kita lihat beberapa ayat. Ya, tadi sudah ya, bahwa amanat agung, ingat amanat agung, Yesus tidak bilang itu, saudara, tanpa dia terlebih dahulu kasih. Jadi kita nggak ngajarin teori, saudara, nggak cuma menuhin gereja, nggak cuma kasih tahu secara teori, enggak. Kita menarik dulu kuasa Roh Kudus. Supaya kuasa itu yang akan menjadikan orang, Anda dan saya untuk menjadi terang. Oke. Yesaya 27 ayat 6. Bagaimana ya? Nah, ini Yesaya 27. Pada hari-hari yang akan datang. Nah, pada hari yang akan datang sih. Ya, ini bicara mengenai akhir zaman, ya. Dia akan membuat, siapa yang membuat? Tuhan akan membuat, ya. Tuhan akan membuat keturunan dari Yakub berakar, dan Israel akan berkembang, bertunas, dan tunas dan buahnya ini akan memenuhi bumi. Jadi saudara, kita tahu tunas itu bicara mengenai kebenaran Tuhan, ya. Bagaimana kebenaran Tuhan akan sampai ke ujung bumi? Siapa yang bawa ini kalau gitu? Keturunan Yakub. Bangsa Israel terlebih dahulu berkembang, bertunas, baru memenuhi bumi dengan hasilnya. Oke? Coba kita lihat dulu lah, ada beberapa ayat lagi, ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Yesaya 60 ini, saudara, kita tahu ini bicara mengenai apa ini? Kalau lihat judulnya ini, The Future Glory of Israel, ya, kemuliaan Israel yang akan datang. Pada akhirnya Israel, bukan Israel jasmani, saudara, nggak usah dihitung. Israel jasmani ini, kita tidak punya ikatan dengan Israel jasmani, sudah, jangan. Bukan itu maksudnya. Bangsa Israel rohani akan kemudian memiliki kemuliaan Tuhan. Ya. Saya coba baca dari ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah apa, ya? The glory of God is risen upon thee. Ya, kemuliaan Tuhan muncul dari atasmu, terbit dari atasmu. Kapan ini, saudara? Apa yang membuat kemuliaan Tuhan akhirnya muncul? Kita lihat bentar, ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit di atasmu, kemuliaannya menjadi nyata di atasmu. Nah, coba lihat. Barulah bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu.
raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua akan datang berhimpun kepadamu, anak laki-laki datang dari jauh, anak-anak mau perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bukan cuma artinya dalam arti kekayaan, berarti duit datang dari seberang pulau, bukan. Ya, ini apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan oleh umatnya, ya, akan tercermin melalui umatnya nanti pada saatnya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dan Midian dan Eva, mereka semua datang dari Sheba. Ya, ini saya senang baca Yesaya 60 ini karena apa? Berkaitan dengan apa, saudara? Ya, dunia kita ini pada akhirnya banyak dipenuhi, ya, kita bangsa kita jadi dipenuhi oleh keturunan siapa? Dibilang Sheba. Ya. Sheba ini adalah ratu dari sebelah timur, mungkin ratu yang di tanah Arabia. Ya, ini adalah simbol dari apa? Ya, saudara-saudara kita nih keturunan Ismail. Segala kambing domba Kedar, apa artinya ini? Orang dari Kedar, siapa Kedar? Kedar adalah anaknya Ismail. Datang kepadamu domba-domba jantan Nebayot. Saudara, ini kita di negara, ya, mayoritas. Yang Tuhan titipkan ini adalah siapa? Ada sekelompok umat manusia yang akan menjadi terang, di mana semua orang-orang akan datang berduyun-duyun, kita akan didatangi seperti kota yang di atas bukit, tidak mungkin tidak dilihat oleh orang. Ini Tuhan punya janji. Jadi penyelesaian pemberitaan Injil itu harus dimulai dengan apa tadi saya ayat 1. Sebelum ini terjadi, kemuliaan Tuhan harus muncul di atas kita. Itu dulu, bagaimana caranya? Nah, saudara, ya, kalau baca di Wahyu 10 ayat 7 dikatakan, ya, pada saat sangkakala ketujuh berbunyi, ya, kita nggak belajar mengenai sangkakala, tetapi saatnya sekarang ini, sangkakala ketujuh berbunyi, rahasia Tuhan akan dinyatakan. Apa yang rahasia Tuhan? Kolose 1 ayat 26 dan 27. Nah, apa itu rahasia? Rasul Paulus katakan, rahasia itu adalah apa? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara, kalau kita terjemahannya sebenarnya, ya, rahasia ini tersembunyi, tetapi dinyatakan bukan kepada, melalui orang-orang kudusnya. Yaitu kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Saya lihat bahasa aslinya ini Gentile, saudara-saudara. Siapa Gentile? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah harapan kemuliaan. Jadi gini, Kolose 1 ayat 25 dan 26 ini gini, saudara. Inilah penyelesaian pemberitaan Injil. Yaitu di saat orang-orang yang mau dikuduskan karena beriman kepada Yesus, proses pengudusan sanctification, dibaptis oleh Roh Kudus setiap hari seumur hidupnya, gitu. Melalui mereka lah rahasia yang tersembunyi ini akan dinyatakan, bukan kepada mereka, melalui mereka lah hal ini akan dinyatakan. Kenapa? Karena rahasia ini mau dipertontonkan kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi penyelesaian beritaan Injil ini, saudara-saudara, ada beberapa umat, ya, kita berdoa supaya kita lah menjadi umat itu. Kita karena percaya kepada Kristus, Kristus mengirimkan rohnya kepada kita, membuka pikiran-pikiran kita ini, walaupun kita merasa sudah paling pinter Alkitab, sudah paling rajin di gereja, sudah menjadi pemimpin, ternyata tertutup. Tuhan memberikan rohnya,
karena kita percaya kepada Kristus, terbuka pikiran kita, lalu mengerti maksud Tuhan. Menghasilkan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Lalu kita akan diberikan kesempatan untuk apa? Menjadi penyingkapan rahasia Tuhan, yaitu apa? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah umat-umatnya. Jadi saudara, ini yang sekedar pada panjang putar-putar ini, begini loh. Kita ini harus dipenuhi Roh Kudus supaya Kristus ada di tengah-tengahnya kita. Kalau ada Kristus di tengah-tengahnya kita, inilah harapan kemuliaan. Kemuliaan inilah yang akan dipampangkan ke seluruh dunia supaya orang berbondong-bondong datang, belajar jalan-jalan Tuhan. Orang dari seberang laut datang, orang dari keturunan Kedar datang, orang dari keturunan Nebayot datang, dari keturunan Sheba datang, orang-orang yang memenuhi seluruh bumi ini akan mencari orang-orang yang apa? Yang katanya wajahnya berseri-seri, kepada mereka lah Tuhan menyatakan kehadiran Kristus, saudara-saudara. Itulah penyelesaian pemberitaan Injil. Jadi penyelesaian pemberitaan Injil bukan melalui kita nambahin anggota jemaat aja, saudara-saudara. Bukan cuma hanya dengan pertemuan-pertemuan kayak gini. Walaupun pertemuan ini akan membukakan kita untuk mengerti dasar-dasar kebenaran Tuhan. Kita mengharapkan ini pertemuan-pertemuan seperti ini, ibadah-ibadah kita ya, setiap minggu, setiap Sabtu kita datang kepada Tuhan akan menghasilkan, karena pelajaran-pelajaran seperti ini akan menghasilkan kita datang mengerti siapa Yesus. Menerima Kristus sebagai juru selamat. Tapi sesudah itu, belum selesai pekerjaan kita. Nah, gereja yang kita cintai ini, ya gereja kita, saudara-saudara, ya, Anda tahu mungkin ada saudara-saudara yang bergabung dengan gereja-gereja, Anda tahu, tetapi gereja kita percaya adalah keselamatan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib, yang dikatakan sudah selesai, adalah penebusan sempurna yang belum selesai. Ya, penebusannya sudah selesai, tetapi kenapa dikatakan belum secara sempurna? Kenapa, saudara-saudara? Karena kita belum menyambut sebagai apa? Sebagai pengantin perempuan. Jadi kalau Kristus sudah melakukan tugasnya menjadi apa ini? Domba Paskah. Keselamatan, tidak ada keselamatan kecuali melalui Kristus, ya. Tidak ada keselamatan yang bisa. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya hanya melalui Kristus. Nah, barang siapa yang menyambut, inilah keselamatan akan sempurna. Sekarang setan masih mempunyai tuduhan, saudara-saudara. Oh ya, jelas. Kamu bisa. Karena benihmu kan dari surga. Ibumu boleh manusia. Kamu hidup sebagai manusia, oke lah. Tetapi ya, mungkin setan katakan masih ada kecurangan dalam desain seperti ini. Ya, masih belum sempurna. Tapi Kristus menunggu, ya, ada sekelompok umat manusia yang menjadi harapan kemuliaan Kristus. Makanya manusia untuk sementara waktu ditaruh di bawah malaikat, saudara-saudara. Pada saatnya nanti akan bahkan ya diletakkan oleh Kristus lebih dari malaikat. Kenapa? Karena manusia yang pernah jatuh, yang lahir di dalam dosa ini, dengan bergantungnya kepada firman, yaitu Yesus, akan sanggup melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena dia hidup di dalam Yesus, dan Yesus hidup di dalam dia. Dan luar biasa, saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan, inilah penyelesaian pemberitaan Injil. Jadi, Injil ini baru selesainya setengah. Kristus selesai, Yesusnya selesai, pengantin perempuannya belum. Gitu? Paskahnya sudah selesai untuk mempersiapkan pengantin perempuannya ini,
Tuhan kasih nubuatan, saudara-saudara. Kapan? Ya, Yesus datang, ya tidak ada manusia yang tahu ya jam dan harinya. Tetapi sebelum Yesus datang, harus ada tahap terakhir. Kita percaya itulah namanya investigative judgment, ya, pengadilan, pemeriksaan, ya. Kita didamaikan, didamaikan ini artinya apa ya, saudara-saudara? Ya kayak kembali lagi ya, produk yang keluar dari pabrik ini dilihat didamaikan artinya ada nggak integritasnya, ada nggak I don't know what's a good word ya, apa kata yang sempurna ya, saya susah mencarinya. Dilihat kesamaannya dengan apa? Dengan gambar ya, dengan desain awalnya. Jadi saat keluar dari pabrik, sebelum dipampangkan harus dilihat dulu ada nggak Kristus di dalamnya. Kalau ada Kristus di dalamnya, tadi 1 Kolose 1:26-27. Inilah harapan kemuliaan. Desain ini, manusia yang lahir dari bapaknya manusia, ibunya manusia, lahir dalam dosa, mempunyai kecenderungan selalu mau dirinya sendiri. Dari bayi saudara dan saya ini mempunyai apa? Semuanya diri dulu. Anak bayi kalau nggak diturutin maunya ngapain? Ngerengek, saudara-saudara. Kita sudah tua pun, sudah besar pun, tetap ngerengek walaupun diam, ya. Tapi sama Tuhan ngerengek. Orang-orang yang lahir seperti saudara dan saya mempunyai kecacatan rohani, yaitu ingin selalu dirinya terus, ya, lahir dalam daging. Ternyata karena percaya kepada Kristus secara sempurna, menghasilkan Kristus ada di tengah-tengah kita. Nah, di saat inilah penghakiman ini sedang berjalan. Kalau ini sudah selesai, Roh Kudus penuh di atas kita, barulah ini yang akan dijadikan seperti tadi Yesaya 60 ya. Orang akan berbondong-bondong datang beli handphone ini karena apa, saudara-saudara? Sudah didesain secara sempurna, keluar dari pabrik, jadi diperiksa satu-satu ya. Kalau keluar dari pabrik kan pasti ada aja yang cacat, saudara. Di saat sudah diperiksa, sudah didesain, dan diperiksa, sudah percaya kepada Kristus, dibaptis oleh air, ternyata juga mengizinkan Tuhan untuk dibaptis oleh api, menghasilkan semua pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah Yesus mengatakan, inilah milikku. Saya berikan cap kepada dia. Sabat ini menjadi cap, menjadi simbol bahwa kita ini miliknya Tuhan. Boleh jadi ya, oke, hari Sabat ini hari perbaktian, oke. Kita datang, karena kita diberi hari istirahat ya, seminggu istirahat sekali. Kalau nggak dikasih istirahat, kita mau kerja terus, saudara-saudara, capek juga. Ya, ini adalah hari di mana kita datang bersatu beribadah, tetapi mempunyai arti lebih dalam lagi. Sabat adalah tanda bahwa kita memiliki kesempurnaan Kristus. Barulah dipasarkan keluar. Nah, saudara-saudara, skema dari rentang waktu ini, Tuhan sudah memberikan nubuatan-nubuatan. Ya, kemarin kita bahas pertemuan kedua, kemarin malam, dari semua 7 hari raya ini, ada 2 hari raya yang pokoknya ya. 4 hari raya yang pertama ini berhubungan dengan apa? Paskah. Semua orang Israel harus hadir. Lalu hari yang berikut, yang penting tidak kalah pentingnya, yang dianggap juga hari Sabat di atas segala hari Sabat, ya, mau dia jatuh hari Rabu pun dia akan dibilang hari Sabat, adalah hari Grafirat. Ini adalah hari yang maha penting, semua orang Israel harus hadir di Yerusalem juga. Jadi antara Paskah dan juga apa? Hari penghakiman harus hadir. Nah, di saat Paskah muncul, Tuhan sudah kasih rambu-rambu. Tadi malam kita bahas, the time is fulfilled. Apa ini? Time is fulfilled. Waktu sudah genap. Berarti ada nubuatan yang Tuhan berikan kepada bangsanya, yaitu orang-orang yang menerima kitab-kitab. Ya, nubuatan itu ada dalam kitab. Tuhan mengatakan, hei, tahu nggak ada kegenapan nubuatan yang sedang terjadi saat ini di saat saya dibaptis. Kurang lebih begitulah Yesus katakan ya, Markus 1:15. Waktunya sudah genap. Yesus bicara itu tepat di saat dia baru dibaptis.
waktunya sudah genap di saat saya sudah dibaptis ini, kamu lihat ada roh turun, ya. Lalu ada suara dari surga, inilah anakku kepada siapa aku berkenan. Yesus katakan waktunya sudah genap. Berarti apa? Nanti 7 tahun lagi, kesempatan yang diberikan kepadamu akan habis. 490 tahun yang diberikan kepadamu ini akan berakhir 7 tahun lagi. Yesus katakan, nubuatan di mana ini? Daniel 9 ayat 24. 490 tahun dikasih kepada bangsa Israel, terhitung dari perintah membangun Yerusalem, tahun 457 sebelum Masehi. 490 tahun diberikan, di tahun 34 berakhir, tapi Daniel 9, 24, 25, 26, 27 katakan apa? 7 tahun terakhir, ini adalah nanti yang maha tinggi ini diurapi. Benar tahun 27 diurapi ya. Di tengah-tengah dari 7 tahun tersebut, dia akan menghentikan semua korban bakaran, korban sembelihan. Disalib dia di tahun 31. Lalu di tahun 34, di ujung dari 490 tahun yang diberikan pada bangsa Israel, ujungnya tidak menerima Injil, saudara-saudara. Kemarin dia nanya, apa artinya menolak? Ya, menolak artinya tidak menerima. Ajakan Yesus membuka mata mereka melihat kegenapan nubuatan. Ya. Yesus katakan, waktunya sudah genap. Kamu punya nubuatan toh? Ya, nubuatan itu sedang saya genapi. Makanya, kalau saya sudah genapi, berarti kerajaan yang saya akan dirikan nanti di saat saya di kayu salib, nanti tahun 31, adalah kerajaan yang kamu harus ada di dalamnya. Oleh karena itu, bertobatlah dan terimalah Injil. Nah, saudara-saudara, bangsa Israel tidak menerima Injil. Yang menerima Injil dari bangsa Israel jumlahnya sangat kecil. Inilah yang dinamakan jadi apa? Orang Kristen, ya. Inilah pergerakan gereja mula-mula. Nah, itu Paskah di saat muncul. Nah, di saat Tuhan memberikan juga nubuatan, satu lagi ya, saya mau share screen aja bisa ya. Oke. Nah, di saat ya, hari yang satu Paskah. Untuk mempersiapkan siapa? Kristus disiapkan. Akhirnya selesai. Secara sempurna dia laksanakan tugasnya. You. By the way, Yesus di saat dia lahir, diberi apa saudara? Diberi emas, diberi kemenyan, dan diberi apa itu lagi? Satu lagi ya, rempah-rempah. Diberi rempah-rempah dulu. Rempah siapa yang dikasih rempah-rempah? Ya. Karena emas adalah simbol yang diberikan kepada raja, rempah-rempah diberikan kepada orang yang mati, lalu kemenyan diberikan kepada untuk imam besar. Jadi di saat Yesus mati, dikasih rempah-rempahnya, dia menjalankan tugasnya sebagai imam besar, lalu kalau imam besar sudah selesai, dia akan menjalankan tugasnya sebagai raja. Nah, oke. Kristus menjalankan Paskah, menjalankan tugasnya, dia mati di kayu salib, dia menyelesaikan apa yang dibilang sebagai domba Paskah. Oke. Lalu yang kedua adalah siapa? Penghakiman. Siapa yang disiapkan di dalam hari penghakiman kalau gitu? Ya. Tuhan memberikan rambu-rambu nubuatan. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Mulai hari penghakiman Tuhan kasih juga rambu-rambu ya. Daniel 8 ayat 14. Sorry, saya atur ulang aja deh ya. Beginilah mungkin. Paskah
Paskah ini Daniel 9 ayat 24 sampai 27, Daniel 8 ayat 14. Ini lamanya adalah 490 tahun, ini lamanya adalah 2.300 tahun. Dimulai dari kapan? Dari titik yang sama. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara, kapan dimulainya? Ya, dalam Daniel 8 ayat 14 juga dikatakan terhitung 2.300 petang dan pagi. Ya. Kenapa satu hari dijadikan 1 tahun? Kalau kita lihat di dalam buku Bilangan 14 kalau nggak salah ya, Tuhan memberikan 1 hari untuk 1 tahun. Dalam Yeskiel juga, Yeskiel 4 ayat 5 dan 6, Tuhan kasih sama Yeskiel, coba kamu berbaring, 1 hari kamu berbaring, itulah 1 tahun aku akan berikan kepada bangsa Israel. Jadi kalau bicara nubuatan 1 hari itu melambangkan 1 tahun. Nah, Daniel 8 ayat 14, dia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, saudara-saudara, ini perlu memang waktu yang mungkin lebih dari hanya semalam untuk membongkar apa artinya, ya, dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ini adalah sesuatu yang dilakukan bangsa Israel setiap tanggal 10 bulan ke-7. Inilah hari penghakiman. Yang tanggal 14 bulan pertama, tanggal 10 bulan ke-7, ya, bait suci dipulihkan, ya, semua dosa-dosa akhirnya didamaikan. Dilihat konsistensi antara apa? Antara pengakuan dan hasil dari penurutan. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel setiap tanggal 10 bulan ke-7, ya, sekitar bulan Oktober dan sebagainya. Diberikan 2.300 waktu petang dan pagi, 2.300 tahun, dimulai dari 457, Paskah datangnya tahun, ini berakhir tahun 34 Masehi, ini berakhir tahun 1844. Nah, kita percaya, saudara-saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan di zaman kita sekarang ini, inilah yang kita sebut dengan penghakiman. Ya, jadi Kristus memulai suatu pekerjaan, ya. Kalau di tahun 34, sebelum tahun 34 Yesus naik di kayu salib dan dia mati dan dia bangkit, memulai satu pekerjaan, yaitu menjadi domba Paskah. Nah, sebelum dia datang kedua kali, ya, di akhir dari zaman ini, Tuhan mengadakan suatu prosesi yang terakhir, yaitu penghakiman. Di mana di dalamnya, Tuhan akan membangkitkan satu umat sekali lagi. Ya. Jadi umat yang muncul karena mereka percaya bahwa ini adalah era penghakiman, adalah umat yang dimana saudara dan saya berada sekarang ini. Ya. Ini penghakiman ini, Tuhan memunculkan satu jemaat lagi. Ya, kemarin dibahas sedikit, Laodikia itu. Laodikia itu tergabung dari beberapa gereja, beberapa jemaat. Sebenarnya yang kita percaya bahwa Tuhan memunculkan satu. Ya. Sebagaimana dulu tahun 34, Tuhan mempunyai umat satu. Biji mata Tuhan ini satu. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi melalui satu umat ini, Tuhan mengharapkan supaya kemuliaannya termanifestasi melalui mereka, sehingga orang-orang the Gentile, orang-orang tidak kenal Tuhan ini bisa melihat Tuhan melalui umat tersebut. Nah, kita yang hidup setelah 1844 juga Tuhan mempunyai umat satu. Biji mata Tuhan ini satu. Bukan dua, bukan banyak. Enggak, cuma satu sebenarnya. Tuhan mengasihi semua orang, saudara-saudara. Bukan artinya diselamatkan cuma satu kelompok umat manusia. Enggak. Ya.
Sebagaimana Tuhan mau menggunakan bangsa Israel untuk menjadi keturunan Yakub untuk bertunas dan berbuah memenuhi seluruh bumi, Tuhan punya harapan pada orang Israel. Nah, kita percaya setelah 1844 yang adalah hari penghakiman ini, Tuhan mempunyai biji matanya ini satu. Karena apa? Karena biji matanya inilah orang-orang yang paling dekat dengan dia, yang paling mengerti. Ya. Yang mempunyai nubuatan, yang mestinya tahu apa yang dilakukan oleh Kristus sekarang di surga. Dan melalui orang-orang ini, Tuhan memperhatikan secara seksama, secara detail, bahwa di saat orang-orang ini mengatakan mereka mengaku percaya kepada Kristus, di dalam hari penghakiman inilah mereka diharapkan untuk menghasilkan iman seperti Yesus. Di dalam pilihan dan di dalam kehidupan. Supaya apa? Di dalam biji mata Tuhan ini Tuhan mempunyai harapan, di dalam kehidupan mereka lah kehidupan Kristus akan termanifestasi. Kristus berada di tengah-tengah umat ini sekali lagi menjadi harapan kemuliaan yang akan dilihat oleh seluruh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, gereja kita ini gereja Advent yang percaya kita didirikan ya secara rohani oleh Tuhan. Karena kitalah percaya bahwa kita yang terlebih dahulu akan dihakimi. 1 Petrus 4:17 mengatakan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Ya. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jadi kalau ada penghakiman yang dimulai sejak 1844, yang akan dihakimi terlebih dahulu adalah orang-orang yang mestinya mengerti rencana keselamatan lebih daripada orang lain. Ya. Jadi setelah 1844 muncul gereja yang terakhir. Gereja yang pengetahuannya banyak. Gereja yang paling mengerti nubuatan. Ya. Gereja yang muncul di saat kapan ini? Gereja yang muncul di time of the end. Kita mau bahas nanti ini ke pertemuan-pertemuan berikut. Apa ini time of the end? Akhir dari zaman. Ya. Kalau dari akhir dari zaman, artinya apa? Sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan akan terjadi. Akhir dari perjalanan kita harapkan apa? Ya kita tiba di tujuan. Akhir dari belajar atau kuliah, sekolah, akhir dari belajar kita mengharapkan apa, saudara? Ya lulus, tamat, dapat gelar, ya bisa dipakai untuk kerja dan sebagainya. Kalau akhir dari zaman berarti apa? Apa yang diharapkan oleh Yesus harus terjadi. Nah, kita percaya kita adalah jemaat yang terakhir, yang hidup di akhir zaman, yang hidup di dalam era penghakiman ini. Jadi saudara-saudara, sudah tentu kitalah yang akan terlebih dahulu diperiksa sebelum orang lain diperiksa. Kenapa? Karena gereja inilah yang akan memunculkan orang-orang yang akan menyelesaikan penyelesaian pemberitaan Injil. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi jika saudara-saudara mau bertanya bisa langsung unmute. Apa yang dilakukan bangsa Israel setiap tanggal 10 bulan ke-7 pada hari penghakiman? 1 hari dalam 1 tahun. Apa yang dilakukan oleh mereka, saudara? 1, mereka berpuasa. 2, katanya mereka tidak pakai wangi-wangian. 3, mereka pakai baju polos, baju berkabung. Tidak ada perhiasan, tidak boleh pakai perhiasan. Makanya gereja kita tidak percaya dengan perhiasan jasmani, tidak percaya. Karena kita hidup di hari penghakiman. Kita hidup seumur hidup berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik untuk kita konsumsi. Tentunya. Ya. Kita seumur hidup bertarak. Apa ini bertarak? Mengendalikan diri. Kita lebih banyak berdoa daripada cari entertainment. Bangsa Israel di saat tanggal 10 bulan ke-7 mereka duduk di tanah.
taruh debu di dahi. Apa artinya, saudara? Pada hari itu mereka sebenarnya sudah terhitung mati. Kenapa? Kalau mereka ada satu hal yang mereka belum akui di hadapan Tuhan, mereka belum bertobat, dosa mereka tidak bisa dihapuskan. Alias pada hari itu juga mereka binasa. Tidak bisa masuk di dalam tahun yang baru. Ya makanya tanggal 10 bulan ke-7, mereka adakan apa itu? Ya seperti tahun baru. Ya tahun barunya mereka bukan tanggal 1 bulan 1, enggak. Ya hari inilah dibilang ini seperti tahun baru. Ya ini dibilang hari di atas hari. Hari Sabat di atas hari Sabat. Nah, pada hari penghakiman ini mereka juga mengakui semua dosa-dosa mereka. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam pergerakan yang percaya bahwa inilah hari penghakiman, sebenarnya saudara-saudara, seperti Rasul Paulus mengatakan, kita sudah terhitung mati. Tapi berhubung kita masih hidup, artinya kita masih dibutuhkan untuk menjadi orang yang memberitakan Injil. Ya. Rasul Paulus mengatakan, ya kalau mati adalah kemenangan. Mati adalah keuntungan. Kenapa? Tidak lagi berjuang di dalam kehidupan ini, karena setiap hari dalam semasa kita masih hidup, masih ada detak jantung, masih ada darah mengalir, kita selalu, saudara-saudara, berapa? Bertentangan dengan kedagingan kita. Karena kita mau lahirkan dalam roh, tetapi masih ada kedagingan. Jadi orang yang lahir, yang masuk ke dalam pergerakan, orang-orang yang tahu, percaya kepada Kristus, percaya bahwa inilah hari penghakiman di mana saudara dan saya diminta untuk datang kepada Tuhan. Ya, inilah hari Grafira. Kita akan melakukan apa yang bangsa Israel lakukan secara jasmani lebih dulu di dalam keseharian kita. Oke, ada pertanyaan dulu. Pak Pendeta Ramon. Ya, Pak. Saya ini cerewet juga tanya lagi nih. Enggak apa-apa, Pak. Saya Pak Pendeta Ramon, ada tadi dikatakan dalam Kolose 1 ayat 26, ya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Kemudian tadi Pak Ramon mengatakan bahwa rahasia yang tersembunyi itu adalah Yesus berada di tengah-tengah kita. Apakah hanya begitu atau ada kepanjangan lagi? Karena rahasia tersembunyi itu kan ditulis di situ. Yang kedua di Daniel tadi. Daniel 8 ayat 14 mengenai penghakiman. ya. Di ayat 15 itu disebutkan bahwa makanya menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Nah, kok ada penghakiman dipulihkan? Jadi mestinya penghakiman kan nggak dipulihkan nanti kapan? Ya. Terima kasih Pak Ramon. Terima kasih Pak John. Jadi penghakiman ini terjadi setiap tanggal 10 bulan ke-7. Ya, sekitar bulan-bulan Oktober pertengahan atau menuju akhir, penghakiman ini terjadi setiap tanggal segitu. Bangsa Israel berkumpul di Yerusalem, bukan hanya Yerusalem. Mereka berkumpul mengelilingi bait suci. Ya. Bangsa Israel itu ya ada kemah suci. Ya. Kemah suci yang pintunya menghadap ke timur ya. Nah, setiap hari dalam kehidupan mereka ya bermasyarakat, berbangsa, setiap hari di saat orang melakukan dosa, setiap hari, nah ini cuma ini aja Pak John ya, ini adalah suatu pelajaran mengenai bait suci. Apa kaitannya dengan kehidupan kita sekarang? Ya, kita di dalam gereja kita sebenarnya cuma kita mungkin yang membahas mengenai bait suci, kaitannya dengan kehidupan kita di zaman modern ini ya. Kenapa ini sedang tergenapi di zamannya kita? Setiap hari orang datang melakukan dosa, mereka tahu tanpa ada pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saya lupa ayatnya di mana ya. Jadi setiap hari ada dosa, kesalahan yang dilakukan akan menuntut hewan yang berbeda. Jadi setiap kali kita berdosa, kita tahu satu-satunya jalan untuk ditebus adalah di saat kita mengambil
seekor domba atau seekor binatang tidak bersalah. Bawalah kita masuk ke dalam pintu bait suci, ya, masuk. Setiap kesalahan kita lakukan, ada domba atau binatang tersembelih. Ya. Lalu binatang itu disembelih, bukan sebelah utara sih. Ya. Hewan disembelih, hewan itu mati. Lalu apa yang terjadi? Darahnya nah, di dalam kemah suci ini ada namanya, dibagi dua, ya. Ini bilik suci, ini bilik maha suci. Nah, ini adalah upacara-upacara yang dilakukan setiap kali mereka melakukan kesalahan. Nah, kok putus ini? Nggak ada gambarnya ya? Stop share. Bentar ya. Nah, di dalam pelataran ini ada bilik suci dan bilik maha suci. Nah, setiap domba yang disembelih darahnya ini harus dipercikan di dalam tirai. Tirai. Nah, ini ada tirai yang memisahkan, Pak. Jadi setiap dosa manusia yang dilakukan, misalnya saya datang saya melakukan pencurian, satu-satunya dosa saya mencuri bisa diampuni, saya bawa seekor binatang, binatang itu dimatikan, dibakar, lalu darahnya dipercikan ke tirai tersebut. Oke. Jadi bayangkan begitu banyak manusia, orang-orang Israel melakukan dosa setiap hari, tirai itu penuh dengan cipratan. Di dalam bilik maha suci ini ada apa ini ya? Kita bisa bahas lagi mungkin kali berikut ya. Di dalam bilik maha suci ini ada tabut perjanjian di dalamnya. Di hadapannya juga ada tongkat Musa. Tongkat Harun yang pernah bertunas ya. Kalau kita lihat di berapa itu? Bilangan 16 atau ulangan 16 17. Pemberontakan Korah dan Abiram. Di hadapannya juga ada mana ya, satu golden pot of mana, buli-buli emas berisi mana ya. Di hadapan tabut perjanjian ada tongkat Harun yang pernah bertunas, di dalamnya juga ada buli-buli isi mana, dan di samping tabut perjanjian ada gulungan-gulungan kitab Musa. Nah, gulungan ini adalah hadirat Tuhan. Jadi dosa kita dipercikan di hadirat Tuhan oleh imam, dan satu kali dalam 1 tahun, pada tanggal 10 bulan ke-7, ya, inilah yang dikatakan dipulihkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Ya. Bait suci ini di 1 kali dalam 1 tahun, pada tanggal 10 bulan ke-7, ada satu prosesi yang dilakukan untuk memulihkan bait suci, menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh domba Paskah atau hewan yang sudah tersembelih. Dombanya dicipratkan kepada tirai, ini melambangkan Kristus yang sudah mati. Tetapi pada 1 kali dalam 1 tahun, di hari penghakiman ini, dosa mereka dihapuskan. Di saat mereka ini berkeliling, semua mengelilingi bait suci, pada tanggal 10 bulan ke-7, semua bangsa Israel ini duduk di tanah dari pagi. Mereka mengenakan baju kabung, duduk di tanah dengan debu dan berpuasa dan sebagainya. Mereka dan mereka ini mengelilingi bait suci karena dosa mereka sedang mau dipulihkan pada hari tersebut. Makanya Daniel 8 ayat 14 ini bertajuk apa? Inilah hari penghakiman yang dilakukan dalam 1 tahun, dalam 1 kali. Tetapi di dalam arti penggenapannya, kapan dimulai? Inilah 2300 tahun sesudah apa? Sesudah titik yang sama tadi kemarin kita bahas, tahun 457. Jadi pemulihan ini artinya apa? Yang dilakukan oleh imam besar 1 kali dalam 1 tahun. Tuhan menghapus segala dosa mereka. Jadi sesudah itu mulai lagi yang baru lagi ya. Mereka melakukan dosa lagi, mulai dicipratkan lagi
sampai tahun depan melakukan hal yang sama. Inilah intinya, Pak John. Jadi penghakiman ini 1 kali dalam 1 tahun, tetapi dalam Imamat 23 ini bukan kepada kita setiap tanggal 10 bulan ke-7, tetapi secara rohani sedang digenapi di saat apa? Di saat bait suci dipulihkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan di saat sekarang ini? Kristus masuk ke dalam bilik yang maha suci. Sebagai imam besar, kalau imam besar bangsa Israel masuk ke dalam bilik maha suci pada tanggal 10 bulan yang ke-7, kita percaya inilah yang sedang dilakukan Kristus. Dia masuk ke dalam bilik yang maha suci untuk mengantarai dosa-dosa manusia yang selama ini sudah dicipratkan di dalam tirai tetapi belum didamaikan. Inilah kalau mau menjelaskan secara singkat apa artinya Daniel 8 ayat 14. Mungkin ada tambahan lain, Pak Pendeta. Ya, jadi inti rohani, arti rohani dari hari penghakiman adalah kitalah umat-umat Tuhan yang sedang dipanggil mengelilingi, ya, secara simbolis mengelilingi bait suci, sedang duduk di tanah, sedang berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena ada domba Paskah yang sudah menghapuskan dosa kami. Tetapi jikalau masih ada kami belum didamaikan, inilah Tuhan harus mendamaikan. Artinya harus ada penyucian, pengudusan, proses pengudusan harus terjadi di dalam hidup manusia yang sudah dosanya sudah ditebus oleh darah domba. Jadi apakah artinya sekali selamat tetap selamat? Begitu ya. Banyak orang-orang Kristen mengatakan, oh yang penting kita sudah percaya sama Yesus, sudah segala sesuatu sudah selesai. Yang tidak sempurna nanti Tuhan akan sempurnakan. Itu akan datang waktunya nanti. Enggak. Kita percaya bahwa Tuhan sedang memeriksa umat-umatnya sekarang ini, karena umat yang mengaku mereka percaya kepada Kristus harus benar-benar hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Inilah fungsinya kita disatukan untuk menjadi satu jemaat, untuk mengingatkan satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Kita loh yang ditunggu oleh dunia. Kita loh yang ditunggu oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya Kristus masuk dalam kehidupan kita, merubahkan kita dari dalam. Semua pilihan-pilihan kita, semua aspek kehidupan kita akan diselaraskan dengan firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi simbol Yesus ada di tengah-tengah kita. Itulah harapan kemenangan. Inilah harapan untuk orang-orang dunia mengenal siapa Kristus. Gitulah, inilah yang kita percaya Tuhan sedang membangunkan satu jemaat lagi di saat Yesus masuk ke dalam bilik yang maha suci. Inilah hari penghakiman bagi kita. Dan by the way, sudah jam 8. Inilah inti dari Wahyu 14. Ya, di dalam Wahyu 14 kita tahu ada pekabaran 3 malaikat. Ya. Pekabaran 3 malaikat ini apa? Malaikat yang pertama mengatakan, sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, semua mata air, sebab telah tiba penghakimannya. Jadi ada panggilan saudara-saudara untuk memanggil semua orang-orang untuk datang ke Yerusalem, ya, secara rohani. Datang kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan satu jemaat untuk datang, karena inilah hari penghakiman. Dipanggil karena penghakiman sedang mulai. Ya, nanti kita mau bahas mengenai Wahyu 14 pada kesempatan berikut. Oke, mungkin ada pertanyaan atau tambahan yang lain. Jadi pada intinya saudara kita yang akan menyelesaikan pemberitaan Injil. Tetapi penyelesaian pemberitaan Injil ini hanya bisa selesai dengan bantuan pekerjaan Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus yang kita lihat di dalam buku Kisah Para Rasul 2 ini bukan seperti yang saudara-saudara teman-teman kita katakan, dipenuhi oleh Roh Kudus, habis itu bisa berkata-kata dengan kata-kata yang tidak dimengerti oleh manusia. Bukan begitu. Di saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupan kita akan sama seperti gereja mula-mula. Ya, sehati, sepikiran,
seperasaan, satu misi dengan Kristus, menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan lagi pekerjaan-pekerjaan manusia. Satu sama lain akan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan semua yang dititipkan oleh Tuhan bukan lagi menjadi milik kita, tetapi milik Tuhan untuk dipakai untuk bersama-sama dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang ditunggu. Ya. Persatuan ini akan terjadi, ya Tuhan janjikan akan terjadi. Mungkin tidak akan terjadi secara global, akan ada pengumuman seakan-akan, enggak. Tetapi akan terjadi di skala kita masing-masing, di dalam jemaat-jemaat kita secara kecil, di dalam keluarga-keluarga kita. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan di saat inilah akan muncul, nah, orang baru mengerti siapa Kristus. Nah, kenapa? Karena penghakiman ini yang kita percaya dimulai 1844, bukan hanya dimulai, bahkan sudah mau berakhir. 1844 ini kita percaya bahwa inilah penghakiman yang dimulai oleh Kristus, yang secara simbolis dia masuk ke dalam bilik maha suci, memulai suatu pekerjaan yang terakhir. Ya, memeriksa adakah iman kepada Yesus dari orang-orang yang mengaku mulutnya percaya kepada Kristus, adakah suatu perubahan, adakah menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Nah, kalau ini sudah selesai, penghakiman ini selesai, apa yang terjadi, saudara? Saudara dan saya akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan menyelesaikan pemberitaan Injil untuk terakhir kalinya, sebagaimana gereja mula-mula melakukan di dalam Kisah pasal kedua. Oke, ada pertanyaan mungkin? Pak Ramon, saya mengenai penghakiman ini, kan tadi Pak Ramon katakan bahwa bangsa Israel itu zaman dulu itu duduk di tanah untuk minta pengampunan dosa. Ya. Saya mau tanya, saya pernah baca bahwa ada tembok ratapan. Ya. Israel. Apa itu sama nggak itu dengan yang sekarang sudah nggak duduk di tanah lagi itu? Ya. Ya, ini dulu secara simbolis, Pak. Ya. Ini dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi yang sekarang dilakukan tembok ratapan di bangsa Israel itu, ya, Yerusalem ini, Bait Suci ini yang berada di Bukit Moria, ya, Bait Suci yang didirikan di Bukit Moria yang katanya di mana dulu Abraham mempersembahkan Ismail, ya. Tuhan tunjuk disitulah kamu membuat tempel, ya, Bait Suci. Nah, Bait Suci ini yang pertama dihancurkan di tahun 606 sebelum Masehi, ya, 606 mungkin sekitar gitulah, di saat bangsa Israel ditawan oleh Babylon, dihancurkan. Bait Suci yang didirikan Tuhan itu dihancurkan sebelum bangsa Israel ditawan ke Babylon. Hancur. Inilah di saat Tuhan setiap hari penghakiman, setiap tanggal 10 bulan ke-7 ada api dari langit datang, ya, dipenuhi kemah suci, dipenuhi oleh asap. Inilah yang terjadi setiap tanggal 10 bulan ke-7. Karena apa? Kemuliaan Tuhan ada hadir di tengah-tengah mereka. Takut mereka. Jadi mereka sungguh-sungguh datang, mereka sungguh-sungguh. Mereka sudah anggap mereka ini sudah mati. Mungkin mereka sudah saya nggak tahu persis, ya, mungkin mereka sudah goodbye lah, sudah minta maaf dan sebagainya. Karena jangan-jangan pada tanggal 10 bulan ke-7 Tuhan hadir bersama dengan mereka. Mereka bisa saja jadi binasa, ya, karena kehadiran Tuhan seperti api yang membakar. Nah, ini yang didirikan, dibanggakan oleh bangsa Israel, ya, ditakuti oleh bangsa Assyria dan sebagainya. Mereka melihat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kemah mereka ini. Nah, tahun 600 sekian, ya, 606 ini mereka ditawan masuk ke Babylon, tapi sebelumnya sudah dihancurkan oleh bangsa Babylon, Assyria. Lalu diperintahkan untuk bangun kembali. Itulah yang tadi kita baca, ya, tahun 457 sebelum Masehi diperintahkan untuk dibangun lagi karena hancur, ya, oleh Raja Kores, Raja Cyrus, lalu dikasih perintah lagi oleh Darius, lalu dikasih perintah lagi oleh Artasasta yang tahun 457 bangun kembali di bangsa Israel karena kasihan orang Israel nggak punya tempat untuk beribadah, dibangun kembali, ya. Jadi yang dibangun oleh pertama kali oleh Salomo, yang kedua kali dibangun di tahun 457,
Ya, 408 selesai dibangun, ya, didedikasikan karena selesai dibangun. Lalu apa yang terjadi? Karena mereka tetap berpaling dari Tuhan, di tahun 34 mereka tidak menerima Injil, tidak menerima Kristus sebagai juru selamat. Tuhan menjanjikan apa? Bangsa Israel akan tercerai-berai, akan hilang, tidak ada lagi jejaknya. Yang dibanggakan oleh mereka ini, bait suci yang mereka bangga-banggakan ini akan hancur. Inilah Yesus bicara di dalam Matius 24. Yesus katakan dia menangis, dia keluar di atas dari tembok Yerusalem, ada di bukit, dia menangis. Lalu dia katakan, kamu lihat ini, bait suci yang kamu banggakan, yang dibangun kembali tahun 408 sebelum Masehi selesai, tidak akan ada satu batu di atas batu yang lain. Apa yang terjadi? Tahun 70 sebelum Masehi, 70 Masehi, ya. 39 tahun sudah Yesus bicara hal itu. Tahun 70 Masehi, bait suci yang didirikan tahun 408 sebelum Masehi ini hancur lagi, Pak John. Karena apa janji Tuhan? Karena mereka menolak, ini akan dihancurkan sekali lagi, mungkin terakhir kalinya. Dihancurkan sampai rata dengan tanah, tidak ada satu batu dengan batu yang lain. Sehingga tahun abad ke-10-11 masuklah pergerakan Islam. Ya, masuk pergerakan Islam menguasai tanah Yerusalem. Akhirnya di reruntuhan di mana bait suci yang kedua berdiri, mereka mendirikan apa namanya sekarang? Yaitulah Masjid Al-Aqsa. Ya, ini Masjid Al-Aqsa ini didirikan di atas reruntuhan bait suci yang kedua. Saya juga belum pernah ke sana ya. Tetapi kalau dilihat masih ada itu fondasi dari bangunan yang lama, itu masih ada sisa-sisa dari temboknya. Nah, itulah sisa dari tembok yang dibangun di tahun 408 sebelum Masehi ini, itulah tembok yang masih tersisa. Itulah yang mereka katakan, itulah tembok ratapan. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan hari penghakiman. Tapi hari penghakiman adalah setiap tanggal 10 bulan ke-7 Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Ya. Bisa Tuhan hadir mengatakan dosamu sudah dihapuskan. Karena ada imam besar yang masuk ke dalam bilik Maha Suci. Mendamaikan. Ya. Inilah upaya dari umat-umat yang berkumpul di depan bait suci. Ampunilah kesalahan mereka Tuhan yang mereka sudah sembelih. Itu domba Paskah. Binatang yang tidak bersalah itu. Dosa sudah dipercikan kepada tirai. Baik imam besar datang kepada Tuhan, ampuni dosa mereka. Dan dosa mereka diampuni pada hari itu. Ya inilah secara rohani kita percaya bahwa ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ya, bukan tembok ratapan, Pak John. Oke. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Pak John? Ya. Nah, oke. Nah, saya rasa kita akhiri dulu jika tidak ada pertanyaan. Bisa rasa inti dari pelajaran kita adalah Tuhan sedang membangunkan satu umat sekali lagi. Ya. Gereja kita ini percaya bahwa kitalah umat tersebut. Jadi umat Tuhan yang percaya kepada Yesus tidak bisa cuma percaya cuma Yesus sekali selamat tetap selamat. Tetap punya salib menerima Yesus, dibaptis sebagaimana Yesus telah dibaptis, tetapi umat yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat juga harus percaya bahwa Tuhan akan memakai mereka untuk menyelesaikan pemberitaan Injil. Jadi bukan Yesus lagi menyelesaikan pemberitaan Injil, tapi umat-umat ini loh, manusia yang akan menyelesaikan pemberitaan Injil. Kita baca ayat-ayatnya dari pertemuan kita di awal. Manusia yang dipenuhi Roh Kudus akan menyelesaikan pemberitaan Injil terakhir kalinya sampai ke ujung bumi dengan cara-cara yang tidak tahu kayak gimana, saudara. Tetapi umat-umat ini kalau mau dipakai dan percaya kepada Kristus dan mau dipakai untuk menyelesaikan pemberitaan Injil, mereka harus sadar bahwa inilah penghakiman. Jadi mereka harus tahu bahwa yang dihakimi itu bukan orang lain, tetapi kita dahulu.
Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan dulu. Berapa itu? 1 Petrus 4:17 ya. Kita dahulu. Oleh karena itu ya, tapi bukan artinya cuma kita yang diselamatkan, tetapi Tuhan mau pakai kita menjadi manifestasi kemuliaan Tuhan yang bisa saja tersembunyi berabad-abad. Ya, sejak ini Kolose ditulis, dari sejak Yesus disalib dan dia bangkit, diturunkan hujan awal, gereja mula-mula saudara-saudara mempunyai iman yang luar biasa, kekudusan yang luar biasa, kesungguh-sungguhan dalam Kristus yang luar biasa. Tetapi jemaat yang mula-mula yang murni itu kemudian mengalami kemunduran. Masuk ke dalam zaman kegelapan. Masuk ke dalam bahkan menganiaya sekalipun. Kita akan lihat ada zaman penganiayaan yang luar biasa, hebat terhadap umat-umat yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Alkitab. Dilakukan atas nama gereja. Makanya gereja Protestan muncul. Kenapa namanya Protestan muncul? Mungkin Pak John tahu apa artinya Protestan. Protestan artinya protestare, pro kepada kebenaran. Nah, setelah hari penganiayaan ini selesai, ada fenomena yang muncul namanya time of the end. Akhir dari zaman, mulai di saat penganiayaan ini selesai. Di saat akhir zaman dimulai, Tuhan membangkitkan satu umat yang percaya bahwa inilah penghakiman. Inilah yang kita percaya sebagai satu umat. Ya, semoga kita sendiri yang ada di dalamnya, karena kita sadar harapan dunia orang-orang Gentile, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan ini, harapan mereka untuk melihat Tuhan, mengenal Kristus, adalah di saat mereka melihat kehidupan kita yang ada Yesus di dalamnya. Oke. Itulah intinya. Nanti kesambung. Oke. Terima kasih Brother Ramon pada malam hari ini sudah mengajar kita begitu banyak hal yang sangat luar biasa, dan tentunya kita harus berbanyak berdoa supaya kita bisa menghidupi satu kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk memberitakan bahwa penghakiman Tuhan itu sedang berlangsung dan sebentar lagi akan selesai. Jika masih ada pertanyaan, satu atau dua lagi, silakan. Kalau tidak ada lagi, saya minta Brother Ramon Tengkano untuk menutup kita di dalam doa. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu memanggil kami sebagai umat-umat masuk ke dalam satu rencana keselamatan yang luar biasa Tuhan. Bukan karena kami sanggup, bukan karena kami layak, tapi Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan menunggu kami yang lahir dalam dagingnya, terjual di dalam dosa Tuhan, untuk memandang kepada Kristus. Setiap hari, pikiran kami, mata kami, hati kami hanya tertuju padamu Tuhan. Supaya segala keinginan kami, segala hati kami, segala kerinduan kami, semua masa depan kami Tuhan, apa yang ada pada kami serahkan untuk Tuhan. Supaya Tuhan mengambil itu semua dan mengolahnya, menjadikan kami menjadi manusia yang baru. Kami tidak punya rencana lain Tuhan. Hanya rencana yang ada di dalam tangan Tuhan saja yang kami rindu untuk lakukan. Untuk itu Tuhan mempunyai suatu hari besar, yaitu di mana kami semua sedang didamaikan. Kami sedang diperiksa, apakah iman kami kepada Kristus benar-benar menghasilkan kerinduan kami untuk hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Biarlah Tuhan ini menjadi nyata bagi kami sebagai jemaat. Bagi mungkin orang-orang yang belajar, yang mendalami Alkitab, mendalami firman Tuhan, biarlah pengetahuan ini bukan sekedar teori saja Tuhan. Bukan suatu yang kami bagikan secara teori kepada umat yang luas. Tetapi biarlah apabila kami tahu bahwa ini adalah suatu hari yang kusuk, zaman atau era di mana Tuhan mau mengakhiri segala sesuatu dan Kristus boleh datang. Tuhan sedang memeriksa kami supaya kamilah yang akan muncul sebagai orang-orang yang mempunyai Yesus dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang akan berbondong-bondong. Orang dengan jumlah yang begitu besar akan datang ke dalam kemuliaan Tuhan. Karena mereka melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat kehidupan Yesus. Tuhan adalah suatu kerinduan bagi kami supaya jemaat ini dipulihkan Tuhan. Boleh jadi kami secara jemaat mungkin merasa bahwa kami sudah hebat, lebih daripada jemaat yang lain.
Tetapi Tuhan mengingatkan kami sebagaimana Tuhan tegur malaikat jemaat Laodikia, bahwa semua perbuatan kami adalah sia-sia apabila kami tidak mempunyai iman seperti Yesus. Kami suam-suam kuku sehingga kami akan dimuntahkan. Tuhan berikan kami pembaruan apabila Yesus mengetuk hati kami. Pegang tangan kami Tuhan. Walaupun kami takut, Yesus katakan, jangan takut. Kami bimbang, Tuhan katakan, jangan bimbang. Biarlah kami berjalan bersama Kristus masuk dalam kehidupan baru di dalam roh, meninggalkan kehidupan daging. Biarlah Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami, melihat masa-masa genting saat ini Tuhan. Berikan kami hati yang teguh, walaupun hati kami gentar melihat segala sesuatu yang sedang terjadi. Biarlah kami percaya bahwa inilah hari penghakiman yang sebentar lagi akan diselesaikan. Kamilah yang diharapkan untuk berdiri dan dipamerkan kepada seluruh dunia, karena kamilah pengikut Tuhan. Biarlah buah-buah dan tunas-tunas muncul pada kami sebagai keturunan Yakub Tuhan, supaya buah itu boleh dinikmati oleh seluruh dunia. Dan Yesus boleh datang. Ini adalah doa dan harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Saudara-saudara, sebelum kita bubar pada pengumuman, hari Sabat, jam 4 sore kita ada KPA dengan Brother Ronald Robin. Dan minggu depan, seperti biasa, pada hari Senin dengan Bapak Ucok Panggabean. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya. Terima kasih. Para Rabon, selamat malam. Selamat malam. Pak Ucok, selamat malam ya. Selamat malam, Pak John. Tuhan berkati.